Selamat datang kembali di channel Koleksi Terlaris. Hari ini kita akan unboxing sekaligus mereview produk yang mungkin menarik dan berguna untuk teman-teman yang suka main game atau yang suka sering berlama-lama di handphone buat scrolling atau memang kerjanya juga di handphone. Alat ini pasti akan sangat berguna buat kamu. Jadi kalau penasaran, simak video ini sampai selesai ya. Ini adalah Netpack Fan Cooler X18, sebuah radiator pendingin HP yang menggunakan teknologi magnet, sekaligus penyapit yang nantinya bisa dipasang hampir di semua handphone yang kamu miliki. Buat teman-teman yang mungkin sering main game atau main handphone dalam jangka waktu yang lama, HP pada saat suhunya sudah mulai meningkat, pasti kinerjanya akan menurun, ya kan? Kalau main game mungkin akan mulai nge-lag kayak gitu kan. Alat ini akan sangat membantu buat kamu untuk menjaga kinerja handphone kamu tetap maksimal dan membuat kegiatan berhandphone kamu menjadi tetap menyenangkan dan bertahan lama. Mari kita unboxing produknya. Mari kita lihat dalam satu paket pembelian dapat apa aja ya di sini ya. Kita buka dulu paketnya. Yang pertama kita dapat kabel Type C. Kemudian dapat ini penjepit untuk di handphonenya. Dan ini dia bintang utamanya. Netpack Fan Cooler X18. Ini kita taruh sini dulu. Di sini sudah ada perekat untuk ditaruh di handphone jika handphone kamu belum menggunakan magnet atau MagSafe. Ini stiker untuk QC. Jadi ini sudah lolos quality control sebelum dikirimkan ya. Jadi ini kita dapatkan 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita lihat desainnya. Desainnya di bagian sini. Ini bagian yang nempel ke handphone. Ini ada gambar semacam bunga es dan gambar petir kayak gini. Warna hitam dop seperti ini. Cukup menarik. Kemudian bagian sampingnya ini terasa seperti besi atau aluminium. Saya juga kurang paham. Harusnya aluminium. Warnanya biru dan ada kipas di tengahnya. Kemudian bagian belakangnya ada semacam lubang untuk naruh baut. Mungkin bisa dipasang di tripod jika ingin naruh ini di tripod dan handphonenya ditempel di sini. Jadi kita nggak perlu megang handphonenya kayak gitu. Sebelah sini warna orange sini ada cetekan. Saya juga belum tahu nih fungsinya apa. Nanti kita cobain ya. Dan ada titik warna hitam kecil ini. Kemudian sebelahnya ada port Type C dan ada lubang untuk naruh ini kayaknya. Langsung kita cobain aja kali ya. Let's go. Sebenarnya kalau kamu nggak mau pasang penjepit, bisa pasang ini di handphone ya. Contoh nih, kita pasang di handphone. Oke, ini kita pasang di handphone. Sekarang kita rekatkan di sini. Oke, seperti ini. Jadi nggak perlu pasang penjepit. Kalau mau pasang penjepit, kita juga bisa. Kita pasang di sebelah sini. Penjepitnya ini bahannya plastik, kemudian ada karet di bagian ujungnya. Mungkin biar tidak merusak handphone pada saat dia dipasang. Kita pasang dulu. Oke, gimana masanya? Begini. Pasang ke depan sini, dorong aja. Oke, sudah. Kita pasang yang sebelah sini. Oke, sudah. Sekarang coba kita pasang di handphone. Oke, jadinya begini ya. Jadi dia menjepit di pinggiran layar kayak gini. Menarik, menarik. Jadi kalau nggak mau masang perekat, bisa pasang ini. Jadi pilih opsinya salah satu saja. Karena kita sudah punya perekat, sekarang ini kita lepas lagi. Kita taruh di sini. Dan kita pasang ini ke sini. Kayak gini. Jadi lebih simpel. Oke, mari kita coba hubungkan ini ke listrik menggunakan adaptor. Kita lepas dulu. Ini kita sudah punya adapter. Kita pasang ini di adapternya. Kita colokkan ini ke listrik. Dan akan coba kita hidupkan. Sekalian kita tes fungsi dari tombol ini apa sih sebenarnya. Oke. Di sini ada angkanya ternyata. Dan angkanya terus turun. Kemungkinan ini adalah suhu dari permukaan fan coolernya. Dimulai dari 22, sekarang dia bertahan di 8, 9. Oke, apakah turun lagi? Ya, dia bertahan di 8. Dan ada lampu RGB-nya. Sekarang kita coba cek fungsi dari ini apa. Kita coba lihat aja kali ya. Di sini kita tidak menemukan buku petunjuk. Oh ada. Ada L1, L2, L3. Oke, petunjuknya bahasa Cina. Kita coba baca di sini. Saya tidak menemukan petunjuk apapun. Apa itu L1, L2, L3. Kita coba lagi. Mungkin speed mungkin ya. Kecepatan mungkin. Oke, saya tahu sekarang. Berarti fungsi dari ini adalah pertama untuk menghidupkan dan mematikan.
Fungsi kedua adalah untuk mengatur kecepatan, benar. L3 itu yang paling kencang, L2 itu sedang, dan L1 itu yang paling rendah. Kenapa saya tahu? Kita bisa dengerin dari putaran kipasnya ternyata. Oke, ini L3, kenceng banget putarannya. Oke, sekarang kita pindah ke L2. Oke, dia turun langsung kecepatannya. Kita pindah sekarang di L1, turun lagi. Oke, sudah terjawab fungsi dari tombol warna orange ini ya. Jadi kalau mau suhunya itu turun banget berarti ditaruh di L3. Kesimpulannya begitu. Dan kita lihat di sini, setelah kita hidup matikan beberapa saat ya. Di sini mulai terlihat ada embun-embunnya. Dan ini dingin banget. Kita lihat ini derajatnya dia di 13, 12, turun terus. Kita dengarkan suara kipasnya. Ini kalau dari jarak segini aja nih. Ini berarti berapa ya? Segini lah, kurang lebih 20 cm lah. Ini sudah nggak terdengar sama sekali suara kipasnya. Kalau di sini, pas banget di samping telinga baru kedengaran kipasnya. Jadi cukup silent. Kenapa sih kipas ini perlu silent? Contoh nih kita lagi ngonten gitu kan. Biasanya kan kita perlu yang silent banget supaya nggak masuk ke mikrofon. Jadi ini menurut saya sangat berguna. Pada saat kita butuh suasana yang benar-benar silent sambil menghidupkan recording handphone. Atau contohnya live. Live itu kan perlu suara yang silent ya. Kalau kipasnya berisik pasti akan sangat mengganggu di suasana live-nya. Oke, sekarang kita pasang di handphonenya. Dia naik tadi 9, setelah dipasang dia naik menjadi 12. Mungkin dia mendeteksi suhu permukaan dari handphonenya. Nanti kita akan test drive fan cooler X18 dari Netpack ini sembari kita live. Karena kalau saya live biasanya mungkin 3 jam, kemarin pernah 12 jam malahan. Jadi sembari kita live nanti kita akan cobain kira-kira selama kita live itu suhu handphonenya bertahan di berapa derajat ya. Dan hasilnya seperti ini. Ini kita baru mulai live, jadi baru mulai kita colokin ya. Nih, di L3 kecepatan paling maksimum, dia start di 28, 27, 25 dan turun terus. Sekarang sudah di angka 13 derajat. Setelah live berjam-jam dia stabil di angka 8 sampai 11 derajat. Kurang lebihnya begitu ya teman-teman. Oke, setelah kita cobain, kita simpulkan kekurangan dan keunggulannya atau kelebihannya apa ya dari Netpack X18 fan cooler ini. Kita mulai dari kekurangannya aja dulu kali ya. Ini bersifat personal atau pribadi ya. Kekurangannya Netpack ini menurut saya pribadi adalah di bodinya yang terbuat dari plastik. Jadi terkesan ringkih. Jadi kalau mungkin kita tidak sengaja menjatuhkan ini dari atas ke bawah, di atas meja atau enggak dari atas tripod jatuh ke lantai, ini berisiko pecah dan risiko pecahnya itu sangat besar. Karena kita dengarkan di sini plastiknya itu cukup tipis. Kemudian kekurangan yang kedua, saya belum menemukan kekurangan yang kedua. Mungkin itu aja sih menurut saya. Oh ya, ini tadi ya. Mungkin ini masuk kekurangan kedua nih mungkin. Di sini terlihat plastiknya itu dia cukup ringkih juga, cukup tipis di sebelah sini. Jadi pada saat nanti dipasang di sini, kemungkinan dia patah akan sangat besar. Tapi masih ada solusi perekat. Jadi menurut saya tidak masalah. Sekarang kita ngomong keunggulannya nih. Setelah kekurangan kita ngomong keunggulannya nih. Atau kelebihannya apa menurut saya pribadi ya. Oke, yang pertama yang terlihat mata adalah ini tadi. Pengukur suhu ini akan sangat bermanfaat untuk menjaga kestabilan suhu di handphone. Jadi kita bisa memantau suhu di handphone kita sedang berapa derajat. Perlukah ini kita naikkan kecepatannya atau kita turunkan? Jadi menurut saya pribadi, ini sangat bagus sekali untuk pengaturan kecepatan dan on off-nya ini tadi. Sekaligus monitor untuk suhunya. Itu menurut saya sangat bagus sekali. Karena sebelumnya saya pakai merek lain dan tidak ada pengukuran suhunya di sini. Dan itu tadinya bukan masalah, tapi setelah ada ini, itu menjadi masalah menurut saya. Dan keunggulan yang kedua, ini dia. Ada lubang baut di sini. Saya suka ini kenapa? Karena ini bisa kita pasang di tripod ternyata. Oke, setelah itu kita taruh begini, kita taruh handphonenya di tripod begini. Nah, jadi kita bisa main handphone dalam jangka waktu lama tanpa harus megangin handphone. Dan itu sudah dipegang oleh fan coolernya di sini. Keren kan? Enak kan? Dan keunggulan yang terakhir nih, biar nggak banyak-banyak kan, adalah suara dari kipasnya tadi itu yang saya bilang nggak berisik tadi itu.
Jadi itu akan sangat bermanfaat buat kita mungkin yang sering konten pakai handphone atau nggak live menggunakan handphone seperti ini. Jadi suara kipasnya tidak akan mengganggu suasana kita lagi syuting atau kita lagi live. Jadi menurut saya itu salah satu yang sangat diperlukan pada saat kita menggunakan fan cooler seperti ini. Jadi menurut saya overall ini sangat worth it dengan harga segitu. Harganya berapa? Ini dia harganya. Jadi kesimpulannya nih, menurut saya pribadi, Netpack Fan Cooler X18 ini memenuhi kriteria saya untuk digunakan sebagai daily driver, untuk live, untuk recording, karena dia bisa menjaga suhu handphone saya tetap stabil dan kinerjanya tetap maksimal, sekaligus tidak merusak suasana pada saat lagi recording atau lagi live. Jadi cocoknya nih buat siapa? Ya cocoknya buat kamu yang sering lama-lama bermain handphone. Karena handphone kalau dia kelamaan panas itu akan merusak pasta atau gel yang ada di handphone yang melindungi prosesornya. Setahu saya begitu. Kenapa saya tahu? Karena saya sudah pernah merusakkan handphone Black Shark karena saya tidak pakai pendingin dan akibatnya handphone seharga hampir 10 juta itu ya sudah hilang begitu saja, rusak. Biaya untuk benernya juga sangat mahal. Jadi daripada ngeluarin uang banyak buat benerin handphone, mending beli ini, ya kan? Iya, kalau dulu saya tahu sih mending saya beli ini. Karena dulu nggak tahu, ya sudah anggap sebagai uang belajar. Oke, cukup ya. Kalau ada pertanyaan, kalian boleh tuliskan di kolom komentar mengenai produk ini. Dan untuk link pembeliannya saya letakkan di deskripsi. Kalau kamu beli dari sana, berarti kamu membantu kita juga untuk tetap sustain atau tetap membuat konten-konten seperti ini ke depannya. Terima kasih. Jangan lupa di like dan di subscribe channelnya karena masih kecil jadi perlu bantuan kamu semuanya. Sampai jumpa lagi di next konten kita. Bye-bye. Asik lah. 15, 14 turun terus.